Halo, selamat datang di Infonomik bersama saya Mika Rini. Di Infonomik kita akan berbagi informasi seputar ekonomi. Dalam episode kali ini, kita akan membahas permasalahan dan berbagi informasi ekonomi dalam rumah tangga. Ada pepatah mengatakan, istri itu menteri keuangan rumah tangga. Nah, pepatah itu ada benarnya, pasti ya. Karena bagaimanapun juga, keuangan rumah tangga itu perlu dikelola dengan baik. Nah, biasanya suami diposisikan sebagai pencari nafkah. Nah, dengan demikian, nafkah tersebut harus dikelola dengan baik agar seluruh kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Nah, kebutuhan rumah tangga itu bukan hanya yang saat ini saja loh, tetapi juga di masa depan nanti. Tidak semuanya pengeluaran itu dibayar sekarang, tapi ada juga pengeluaran yang akan kita bayar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Contohnya seperti dana pendidikan anak. Kalau kita ingin naik haji, dana pensiun, dana menikahkan anak, banyak ya. Nah, karena itu peranan istri sebagai menteri keuangan mengelola penghasilan yang didapat dari suami atau mengelola penghasilan suami istri sebenarnya menjadi sangat penting. Walaupun demikian, ini bukan semata-mata tugas istri saja, tetapi harus tentunya bekerja sama dengan sang suami dalam mengambil berbagai keputusan keuangan keluarga. Nah, apakah gaji suami harus 100% diberikan kepada istri? Nah, karena saya istri, saya sih setuju saja ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Ya, pada dasarnya suami dapat memberikan baik 100%, 50%, 70% sebenarnya diatur oleh kebiasaan keuangan keluarga masing-masing. Apalagi jika suami istri bekerja, penghasilannya sebenarnya disatukan menjadi penghasilan keluarga. Nah, ketika suami memberikan penghasilan kepada istri, sebaiknya tidak menyerahkan begitu saja dan tidak mau tahu. Kalau nanti kurang juga nggak mau tahu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, suami memang mencari nafkah dan istri mengelola keuangan yang diberikan oleh sang suami. Tapi ketika dalam pengelolaan rumah tangga sehari-hari memerlukan kerjasama kedua belah pihak. Peranan istri sebenarnya memang dia mengelola rumah tangga. Nah, mengelola rumah tangga ini memang punya pendekatan yang berbeda dari generasi ke generasi. Kalau zaman orang tua kita dulu, istri itu memang difokuskan untuk pengelolaan rumah tangga di rumah, terutama pengasuhan anak, pendidikan anak. Sementara suami memang difokuskan untuk mencari nafkah. Nah, ketika kemajuan teknologi semakin meningkat, segala sesuatu dapat dilakukan secara otomatis, banyak alat bantunya. Namun di lain pihak, tantangan ekonomi juga semakin sulit. Karena itu, suami istri dalam hal ini di dunia modern memang harus bekerja sama, dan salah satunya memang dalam bagaimana mencari nafkah keluarga. Saya perhatikan memang banyak wanita yang saat ini juga turut berperan aktif dalam perekonomian rumah tangga. Namun sekali lagi, bagaimana menjalankannya, kapan waktunya harus dilaksanakan dengan tidak mengorbankan peranan istri itu sendiri sebagai pengelola rumah tangga, terutama dalam masalah pengasuhan anak. Nah, saya memang berpendapat bahwa sebuah keluarga sebaiknya memiliki penghasilan lebih dari satu, tidak tergantung dari satu penghasilan saja. Nah, kalau suami sudah bekerja, alangkah baiknya suami istri juga bekerja sama untuk menciptakan penghasilan tambahan. Ini bisa jadi memang si istri yang bertanggung jawab untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau menjadi pengelola dari penghasilan tambahan tersebut. Sementara suami berposisi
sebagai membantu atau asisten dalam mengelola atau mendapatkan penghasilan tambahan tersebut. Intinya, di sini suami istri bekerja sama untuk bisa mendapatkan alternatif penghasilan selain gaji, sehingga rumah tangga memiliki lebih dari satu penghasilan. Ketika suami istri sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan masing-masing, pada dasarnya pengelolaan keuangan rumah tangga itu harus secara terbuka dan transparan. Dengan demikian, sebaiknya ini sangat disarankan suami tahu penghasilan istri, istri juga tahu penghasilan suami. Nah, kalau di Indonesia memang ada budaya bahwa kalaupun istri bekerja, maka penghasilan dari si istri itu bebas digunakan oleh si istri itu sendiri, sementara seluruh pengeluaran rumah tangga itu adalah tanggung jawab dari sang suami. Nah, kalau menurut saya sebenarnya kebiasaan pengelolaan rumah tangga suami istri yang bekerja bisa disesuaikan dengan bagaimana pola pengaturan dari pasangan yang bersangkutan. Tidak harus menjalani aturan dari misalnya tuntutan dari masyarakat, itu tidak perlu seperti itu ya. Dengan demikian, di sini yang diperlukan adalah keterbukaan dan keadilan. Keterbukaan dan keadilan bagi pasangan suami istri yang bekerja adalah keterbukaan dalam seberapa besar penghasilan suami dan penghasilan istri yang perlu dikontribusikan ke dalam pengeluaran rumah tangga. Dan seberapa besar dari penghasilan suami maupun istri yang memang dialokasikan untuk kepentingan dia sendiri. Nah, bisa jadi suami istri ini juga dia turut mensupport atau mendukung atau membiayai keluarga orang tuanya misalnya. Dengan demikian dari penghasilannya bisa jadi dia juga alokasikan untuk orang tuanya. Nah, disinilah harus terjadi saling pengertian. Pada intinya penghasilan suami, penghasilan istri itu adalah semuanya penghasilan keluarga, semuanya digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran keluarga dan terutama tabungan dan investasi dari keluarganya. Tabungan yang digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan biasanya juga dilengkapi dengan kartu ATM gitu ya. Kemudian juga Anda menggunakan melalui internet banking atau mobile banking ya. Nah, untuk keperluan menabung biasanya seseorang juga mendaftarkan atau memiliki tabungan jenis yang lain. Nah, karena itu apakah suami istri perlu memiliki tabungan yang terpisah? Sebenarnya ini harus didasarkan pada kebiasaan pengelolaan keuangannya. Jika seseorang memiliki kebutuhan keuangan untuk satu, melakukan berbagai transaksi keuangan. Yang kedua, untuk juga dia bisa menyimpan uang atau menabung. Maka sebaiknya memiliki tabungannya dipisahkan. Yang satu untuk tujuan tabungan transaksional, yang satu untuk tujuan menabung ya. Jadi kalau dari sisi pribadinya sendiri, tabungan untuk transaksional, kebutuhan sehari-hari, dengan tabungan untuk menabung itu perlu dipisahkan. Bagaimana dengan suami istri? Apakah perlu dipisahkan? Tentu saja. Untuk tabungan transaksional, seorang istri demi untuk melancarkan berbagai kegiatan rumah tangganya, melakukan berbagai transaksi keuangan, perlu memiliki tabungan transaksional sendiri. Demikian juga sang suami perlu memiliki tabungan transaksional sendiri. Adapun ketika keluarga tersebut memiliki tujuan menyimpan uang, tujuan berinvestasi, maka bisa memiliki tabungan atau rekening investasi bersama. Mungkin Anda pernah mendengar istilah generasi sandwich. Sandwich atau roti lapis ini. Nah, kalau Anda perhatikan yang namanya roti lapis tuh ya, sandwich ya. Di atas roti, di bawah roti, kemudian di tengahnya berdempet-dempet isinya gitu ya. Jadi seperti ditekan gitu. Nah, generasi sandwich ini adalah
ibaratnya seperti si sandwich ini yang ditekan dari atas atau bawah ya. Sebenarnya dia menerangkan bahwa sebuah keluarga pasangan suami istri itu ternyata dia tidak hanya membiayai keluarga intinya saja, tetapi juga dia membawai atasnya misalnya orang tuanya atau mertuanya, tapi juga mungkin di bawahnya selain anak-anaknya juga mungkin bisa adiknya atau ada saudara yang lain ya. Nah, fenomena generasi sandwich ini biasanya dialami oleh generasi muda saat ini ya. Ini biasanya dikarenakan mungkin orang tuanya tidak siap secara keuangan ketika dia tua, sehingga kebutuhan hidupnya tetap harus dia biayai. Nah, kalau begitu bagaimana pengaturan uangnya? Nah, di sini tentunya kita sebagai anak memang punya kewajiban untuk tetap mensupport orang tua kita yang tidak mampu. Jika saat ini Anda memiliki kakak atau adik, sebenarnya support kepada orang tua itu bisa dilakukan bersama-sama, jadi bisa patungan gotong royong. Untuk support orang tua, selain gotong royong juga perlu dihitung terlebih dahulu. Besarnya berapa sih kebutuhan orang tua? Ya, contohnya misalnya kebutuhan orang tua 5 juta per bulan. Nah, kesanggupan Anda sebenarnya cuma 1 juta. Nah, karena itu gotong royong dengan kakak atau adik. Nah, jika Anda tidak memiliki kakak atau adik atau Anda anak tunggal, komunikasikan dengan baik kepada orang tua kemampuan Anda. Nah, berapa jumlah yang disetujui untuk bisa diberikan kepada orang tua tentunya harus sejalan atau disetujui juga oleh pasangan. Nah, jika pasangannya juga kemudian mensupport orang tua, maka berapa besar yang diberikan kepada orang tua masing-masing atau mertua itu memang perlu menjadi suatu pembahasan yang disetujui bersama. Di sini tentunya harus ada keterbukaan. Bisa jadi mertua lebih besar kebutuhannya dibandingkan orang tua sendiri. Nah, di sini membutuhkan tentunya kebersamaan, persetujuan sama-sama sehingga situasi keuangan rumah tangga menjadi harmonis. Kehidupan kita tidak selalu berjalan mulus, tetapi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak terduga, di mana kalau hal-hal tidak terduga itu terjadi bisa mengakibatkan kita mengeluarkan sejumlah uang. Contohnya musibah dan bencana, terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau hal itu terjadi, bisa-bisa kita mencairkan tabungan kita yang sebenarnya ditujukan untuk suatu keperluan di masa depan. Agar hal itu tidak terjadi, maka kita membutuhkan sejumlah dana yang memang sengaja disimpan jika terjadi kondisi darurat atau kondisi yang tidak terduga itu tadi. Nah, dana darurat ini biasanya disebut juga dana cadangan. Gunanya dana cadangan memang untuk mengantisipasi berbagai pengeluaran yang tidak diduga tadi. Nah, caranya adalah dengan kita melakukan setoran tabungan atau setoran investasi tertentu secara berkala selama jangka waktu tertentu sehingga tercapai kuotanya atau berapa jumlah dana cadangan yang dibutuhkan oleh keluarga Anda. Dalam perencanaan keuangan, dana cadangan atau dana darurat ini yang ideal besarnya adalah 6-12 kali pengeluaran keluarga Anda per bulannya. Jika pengeluaran keluarga Anda 5 juta, maka dana darurat Anda sebaiknya sejumlah 5 kali 6, 5 juta kali 6 atau 5 juta kali 12 bulan tadi. Nah, dengan demikian sudah dapat dihitung sebenarnya dari gaji Anda berapa sih yang perlu ditabung setiap bulannya sampai target dana darurat Anda tercapai. Semoga ilmu dan informasi yang saya bagi bisa bermanfaat dan membantu masalah keuangan Anda. Kita akan berjumpa lagi dalam infonomik berikutnya. Berapapun uang yang kita punya akan cukup untuk hidup. Namun, sebanyak apapun penghasilan tidak akan cukup untuk gaya hidup. Saya Mikerini, pamit, sampai jumpa.